Maka tentu mereka ingin melakukan migrasi besar-besaran dari basis PDIP ke PSI. Ini bisa terjadi. Jadi yang terancam PDIP. Walaupun para loyalis Ibu Megawati dengan berbagai cara memberi gambaran, tampil seolah-olah ini biasa saja, hasto kan? Yeah. Tapi kalau orang yang waras dan memahami kompetisi dalam demokrasi liberal ini bisa menyimpulkan kehadiran Kaesang ini ancaman yang serius kepada dinasti Soekarno, Ibu Megawati dan PDIP. Ini bisa habis dinasti Soekarno dan PDIP. Dan sekaligus juga pesaing baru terhadap AHY dan Demokrat. Saya sendiri kan walaupun kritis terhadap PDIP, cuma tidak setuju cara-cara politik seperti ini. Karena ini cara Jokowi mempermalukan Ibu Megawati ini sangat brutal sekali. Jadi ini pengaruh kekuasaan ayahnya yang berkuasa hampir 1 dekade, dugaan kekuatan logistik dan mungkin ya dari kelompok oligarki dan lain-lain. Dan kalau kita bertanya apa yang menjadi sasaran, maka sasaran dan semangat PSI atau partai apapun itu mengumpulkan suara terbanyak. Maka tadi yang dibilang Abang Da itu, Jokowi mungkin sebagai orang yang memiliki karakteristik sifat sebagai pedagang, dia nggak mau rugi. Selama ini kan PDIP paling rajin mengklaim dia didukung 80%. Hasil survei yang mereka bangun walaupun itu abal-abal ya, itu omong kosong. Tetapi angka-angka itu makin mensugesti Jokowi dan keluarganya, dan mungkin mereka berunding di atas meja makan keluarga dan mengatakan ngapain kita berikan pengaruh ini kepada partai lain. Maka tentu mereka ingin melakukan migrasi besar-besaran dari basis PDIP ke PSI. Ini bisa terjadi. Jadi yang terancam PDIP. Walaupun para loyalis Ibu Megawati dengan berbagai cara memberi gambaran, tampil seolah-olah ini biasa saja, hasto kan? Tapi kalau orang yang waras dan memahami kompetisi dalam demokrasi liberal ini bisa menyimpulkan kehadiran Kaesang ini ancaman yang serius kepada dinasti Soekarno, Ibu Megawati dan PDIP. Saya memperkirakan PSI telah mempelajari kekalahan mereka pada pemilu 2019. Maka dengan modal yang mereka miliki sekarang Pak SBY, kekompakan oligarki, maka basis-basis PDIP di mana-mana itu bisa berpindah ini ke PSI. Karena yang pimpin PSI ini bukan lagi orang biasa, tapi orang luar biasa. Orang yang paling dicintai oleh Jokowi dan disiapkan secara matang. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan, kemudian bagaimana dia berinteraksi di lingkaran komunitas milenial yang berlatar belakang orang-orang kaya. Kemudian dia pidatonya kan, pidato itu kan dia juga memberi kesan bahwa kalau saya tangkap itu seolah-olah
memang Anda, Ibu Mega dan PDIP boleh mengatakan bapak saya petugas partai. Tapi saya akan buktikan kita sama-sama ketua umum partai dan kita bersaing. Oke. Dan apalagi kan sudah menjadi sesuatu yang sering muncul semacam tudingan. Suara PDIP itu kan tidak lepas karena faktor pengaruh politik uang. Ini sering mereka ngomong, ya saya tangkap di media sosial seperti itu. Maka bisa saja Kaisang mengatakan kepada ayahandanya itu Pak Jokowi, kalau memang cuma soal uang saja, ya udah kita besarkan PSI dan kita pindahkan, bikin kandang baru untuk memasukkan domba-domba politik dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan suara di parlemen. Dengan 150 triliun kalkulasi tadi. Kalau saya lihat sekitar itu. Silakan tambahkan terus bro, sebelum saya Nah, secara moral politik ini kan tiba-tiba ketika diumumkan selaku ketua umum partai, kemudian muncul gambar antara Ibu Mega dan Kaisang itu dibuat bersanding, bocah dan nenek, ya kan? Orang tua yang selama ini sangat mencintai bapaknya yaitu Jokowi. Tiba-tiba bapaknya membuka jalan, mengangkat Kaisang sebagai ketua umum partai. Maka di sana ada dua foto Ibu Megawati dan Kaisang. Di bawahnya menarik, sama-sama ketua umum partai. Jadi ini satu proses perjalanan durhaka politik atau apa, kita saya enggak masih terus ramai diperbincangkan oleh perlu underlining itu durhaka politik. Iya, semacam. Untuk kalau bahasa Jawanya ngece ya. Mungkin. Kenapa? Karena tidak perlu Jokowi sendiri untuk jadi ketua umum partai, cukup anaknya untuk dibandingkan dan disandingkan atau disejajarkan dengan Megawati. Dia memajang Kaisang itu secara esensi Jokowi yang memimpin PSI. Secara esensi, karena orang bertanya Kaisang siapa? Anak presiden. Maka sebenarnya posisi yang memimpin secara kebatinan, secara hakiki itu ya Jokowi. Nah, kita belum tahu berapa banyak Ibu Megawati harus mengkonsumsi obat penenang untuk menghadapi satu politik maling kundang atau politik durhaka ini kan. Karena saya sendiri kan walaupun kritis terhadap PDIP, cuma tidak setuju cara-cara politik seperti ini. Karena ini cara Jokowi mempermalukan Ibu Megawati ini sangat brutal sekali. Sangat boleh mereka mengatakan ini biasa-biasa saja, tapi saya mau ingatkan PSI itu setiap bangun tidur mereka punya angan-angan dan cita-cita yang terbesar adalah memperluas suara. Dan suara Pak Jokowi itu ada di kantong-kantong PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka sudah otomatis naiknya Kaisang itu pasti ada deal. Kalau tidak bertujuan merebut suara PDIP yang dimaksud suara Jokowi itu, maka buat apa dia jadi ketua umum? Bro, nah ancaman ini harus Ibu Megawati harus lihat serius. Kawan-kawan Hasto dan kawan-kawan juga harus berterus terang kepada publik. Bro, begini bro, kita tahu bahwa memang agak sukar menakar berapa suara PDIP sesungguhnya dan berapa suara Jokowi. Kalau suara PDIP kan ya kemarin 19%, 20%. Tapi jangan lupa dengan kontestan belasan ya, 16 partai politik. Sekarang akan ada 18 partai politik. Tapi karena Jokowi itu adalah head to head, dia punya modal 55% suara. Kan begitu. Tapi nggak bisa juga itu apple to apple dibandingkan PDIP-nya. It doesn't mean bahwa Jokowi lebih besar karena dia kan cuma lawan satu. Nah, menurut Anda ya, menurut perkiraan Anda, irisan antara suara Jokowi dan PDIP ini seperti apa? Misalnya gini, kalau seandainya loyalis Jokowi itu diambil semua, apakah PDIP tetap 19-20% atau secara signifikan akan turun banyak? Kalau memotret suara PDIP pada pemilu 2014, pemilu 2019, hampir semua menyimpulkan itu tidak lepas dari pengaruh efek Jokowi. Oleh sebab itu kita uji lagi karena suara kan tidak berdiri secara angka yang ada di kertas, tapi ada faktor efek psikologi di dalam realitas sosial, di dalam interaksi. Nah, keputusan Jokowi misal terlibat di dalam misal kasus Rempang kan,
Itu kan kita melihat PDIP melakukan penyesuaian terhadap Jokowi. Tidak ada sikap yang berbeda. Berarti kita mengatakan PDIP taat kepada keputusan Jokowi. Begitu juga kenaikan BBM yang terus menerus PDIP berada di sana bersama Jokowi. Penggusuran, kekerasan, penangkapan ulama, undang-undang ITE yang semua menghadirkan rasa perasaan rakyat, PDIP setia kepada Jokowi. Berarti suara yang dimaksud itu adalah suara yang dimiliki oleh kekuasaan full Jokowi. Infrastruktur ini menjadi benalu dari kekuasaan Jokowi. Oleh sebab itu di awal saya mengatakan kalau dia mengambil PSI dengan menempatkan Kaesang, maka sudah secara otomatis dia sudah menghitung seluruh suara PDIP ini kemungkinan bisa berpindah ke anaknya. Sehingga kan orang mengatakan sebenarnya Jokowi itu sederhana, ketika dia pasang Kaesang, dia mengumumkan kepada seluruh pendukungnya, jangan pilih PDIP. Sekarang pilih Kaesang. Itu kan. Kalau tidak ada tujuan itu buat apa bikin partai? Kan merebut suara. Nah, kita uji kualitas hubungan suaranya. Suara itu tidak lagi setia kepada Ibu Megawati, tapi lebih pada Jokowi. Jadi kemungkinan bukan kemungkinan. Artinya kita bisa menegaskan selama hampir 1 dekade Jokowi ini hanya menjadikan PDIP ini sebagai bakul sampah yang menampung seluruh beban caci maki rakyat. Dan dia sadar sudah hancur ini PDIP, tidak bisa dipertahankan, maka dia menciptakan infrastruktur kan. Dia siapkan PSI di tahap 5 tahun, belajarlah administrasi, belajarlah nyanyi-nyanyi, belajarlah main game online, ya kan? Semua itu berlangsung hampir matang pada 5 tahun. Nah, jelang 2024 maka dia membuat PSI ini di jalan yang lebih serius dengan menempatkan anaknya. Kalau kemarin kan hubungan itu masih dansa-dansi anak-anak ini di emperan istana, sekarang enggak, dipimpin oleh putra mahkota. Maka ancaman ini serius kepada dinasti Ibu Megawati, dinasti Soekarno. Dan saya mau mengatakan begini, Ibu Mega maupun Mbak Puan dan kawan-kawan di PDIP memang perlu untuk terus menjaga suasana kekecewaan dengan wajah yang tenang, dengan seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau bicara dalam kompetisi merebut suara, ini sangat menyakitkan. Ini telan racun, ini membesarkan seseorang yang disebut petugas partai, di ujung kekuasaan dia memukul dengan pukulan yang sangat kuat. Bro, di masa lalu ya PDIP itu pernah juga di-challenge oleh beberapa tokoh, Bu Mega, Eros Jarot, Dibiati Hartono, kemudian Roy Bebe Janis, bahkan mereka membentuk PDP, Partai Demokrasi Pembaruan, Zulpan Lindan dan lain sebagainya, Tetapi mereka selalu gagal dan Bu Mega makin kuat, stronger. Menurut Anda kalau ini kasusnya berbeda atau bagaimana? Kasus beda. Jadi begini, saya harus bicara di sini biar terang aja. Seringkali orang mengatakan bahwa pendukung dari bubarnya Partai Komunis, Partai PKI pasca jatuhnya rejim Soeharto, ini kemana mereka? Dengan aneka dendam politiknya. Kemudian di sana kan muncul mereka mengumumkan kami bergabung di PDIP. Dan jumlah itu besar. Nah, jumlah ini kemudian tidak mendapatkan posisi yang strategi. Tapi kemudian PDIP terus-menerus dipimpin oleh Ibu Megawati dan gonta-ganti sekjennya itu berasal kalau tidak kelompok nasionalis Abangan, Islam Abangan, Katolik atau Protestan. Karena itu unsur dari terbentuknya PDIP. Ya, Perindo dan lain-lain. Tapi di mana kelompok progresif dari anak cucu PKI ini? Maka kelompok ini muncul kan yang disebut relawan. Yang kemarin Kaesang ngomong ada hampir 200 relawan Pak Jokowi hadir. Nah, di sini ada benang merah sejarah. Ini punya mesin yang berpengaruh. Yang memposisikan Ibu Megawati agak berbeda pada 1 dekade lalu. Sehingga banyak orang mengatakan ketika PSI mengumumkan memasang Kaesang dan munculnya 200 relawan Jokowi hadir, maka sudah otomatis ini rontoh ini PDIP. Basis massa dari akar sejarah yang disebut
oleh cipta siapa penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu kan. Iya. Nah kekuatan-kekuatan ini sudah otomatis menyeberang ke sini. Menyeberang ini kita harus terang aja bicara. Karena modal loyalitas Ibu Mega ada di sini. Sementara hari-hari ini mereka kecewa, mereka lebih setia ke Pak Jokowi. Dan ini ancaman serius. Ini bisa habis dinasti Soekarno dan PDIP. Dan sekaligus juga pesaing baru terhadap AHY dan Demokrat. Dan menariknya semua ini ada di lingkaran istana. Ketika semua itu ada di lingkaran istana, maka tadi saya bilang kekuatan perubahan yang sangat luar biasa besar di luar pesta atau keributan ini semua tepuk tangan. Mereka tepuk tangan, alhamdulillah, saling baku makan, saling baku pukul, saling baku maki. Sekarang mulai dari hari ke hari dengan berbagai variabel dan sudah memasuki melibatkan istri, anak, apa segala macam. Ini norak kan? Ini satu politik yang norak.